channel IC Sri Haryanto. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Capai bumi, ia akan diarahkan oleh medan magnetik bumi untuk bergerak sesuai dengan garis-garis medan magnetik bumi menuju ke arah kutub utara dan kutub selatan magnetik bumi. Saat partikel-partikel berenergi tersebut berbenturan dengan partikel udara dalam atmosfer bumi, ia akan menyebabkan partikel udara terutama nitrogen terionisasi. Bagi kita yang berada di permukaan bumi, yang kita amati adalah bentuk seperti tirai-tirai cahaya warna-warni di langit yang dikenal dengan nama aurora. Menggunakan cara yang sama, yaitu dengan menempatkan beberapa jarum kompas di sekitar magnet dengan jarak yang berbeda, gambar sebanyak mungkin medan magnet di bagian atas dan bagian bawah magnet batang. Maka akan terbentuk garis-garis yang membentuk pola. Garis ini mewakili bidang magnet di sekitar magnet batang yang dikenal dengan istilah medan magnet. Terlihat bahwa pola yang terbentuk ketika kawat dialiri arus adalah berupa lingkaran tertutup. Pada demonstrasi percobaan Oersted yang telah dilakukan, arus mengalir dari atas ke bawah dengan menggunakan aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan adalah posisi tangan kanan dalam keadaan menggenggam, di mana posisi ibu jari menyatakan arah arus listrik, sedangkan lipatan jari-jari lainnya menyatakan arah induksi magnet, dan magnet oleh gerak partikel bermuatan. Misalkan sebuah partikel bermuatan positif bergerak ke atas dengan kecepatan V. Dan misalkan pula kita akan menghitung medan magnet di titik P dengan jarak R dari muatan tersebut, dan mendefinisikan R bertopi sebagai vektor satuan posisi dari Q ke titik P. Biot-Savart menyatakan bahwa medan magnet pada titik P setara dengan mu0 yang dikalikan dengan besar muatan titik dan hasil perkalian cross product antara vektor kecepatan dan vektor satuan posisi, dan berbanding terbalik dengan 4pi dan kuadrat jarak titik dari muatan tersebut, di mana mu0 adalah konstanta permeabilitas ruang yang memiliki nilai 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Vektor satuan posisi didefinisikan sebagai vektor R per R, sehingga persamaan medan magnet di titik B bisa digantikan menjadi mu0 yang dikalikan dengan besar muatan titik dan hasil perkalian cross product antara vektor kecepatan dan vektor posisi, dan berbanding terbalik dengan 4pi dan R pangkat 3. Persamaan tersebut mengandung operasi perkalian vektor, yaitu cross product antara vektor kecepatan dan vektor posisi. Apa maksudnya? Operasi tersebut menunjukkan bahwa arah medan magnet di titik P adalah tegak lurus kecepatan dan vektor posisi. Pernyataan ini sangatlah menarik, karena saat dibandingkan, arah medan magnet dan medan listrik di titik P, keduanya sangatlah berbeda. Arah medan listrik di sekitar muatan titik adalah keluar atau bahkan masuk secara radial. Jika terdapat muatan positif, maka arah medan listrik yang terbentuk di sekitar muatan titik adalah keluar secara radial. Jika terdapat muatan negatif, maka arah medan listrik yang terbentuk di sekitar muatan titik adalah masuk secara radial. Arah medan magnet akibat muatan yang bergerak. Jika sebuah muatan positif bergerak pada arah V, dan kita ingin mengetahui bagaimana arah medan magnet di titik P. Maka kita gunakan aturan tangan kanan. Aturan ini berlaku dengan membuka telapak tangan kanan,
Kemudian mengarahkan keempat jari tangan kanan ke arah pergerakan muatan. Lalu lipat keempat jari tangan kanan menuju ke arah vektor satuan posisi. Medan magnet ditunjukkan oleh arah ibu jari. Jadi, medan B pada titik P adalah keluar bidang yang ditandai dengan simbol titik. Simbol titik menyatakan arah medan magnet keluar bidang. Sedangkan simbol X menyatakan arah medan magnet masuk bidang gambar. Medan magnet selalu tegak lurus terhadap bidang gambar, sedangkan medan listrik selalu sejajar bidang gambar. Medan magnet oleh arus listrik. Jika terdapat arus listrik dalam sebuah penghantar dan sebuah titik P yang akan diketahui nilai medan magnetnya, maka kita dapat memotong kawat penghantar tersebut menjadi bagian yang sangat kecil. Bagian ini dinamakan elemen panjang. Sehingga, panjang total penghantar adalah jumlah vektor elemen panjangnya. Biot-Savart menyatakan bahwa besarnya medan magnet oleh arus listrik adalah μ0 dikalikan dengan hasil cross product antara vektor elemen arus dengan vektor satuan posisi yang dibagi dengan 4pi dan kuadrat jarak antara titik P dan elemen arus, atau dapat juga ditulis dalam persamaan berikut. Keduanya adalah bentuk vektor dari persamaan Biot-Savart, di mana μ0 adalah konstanta permeabilitas ruang, sedangkan R adalah jarak antara titik P dengan elemen arus. Sedangkan IDL adalah elemen arus yang merupakan sumber medan magnet. Dalam persamaan tersebut mengandung perkalian cross product antara vektor elemen arus dengan vektor posisi, yang berarti bahwa arah medan magnet oleh arus listrik adalah tegak lurus terhadap vektor elemen arus dan vektor posisi. Dua poin utama pada hukum Biot-Savart yaitu bahwa medan magnet oleh gerak partikel bermuatan dinyatakan pada persamaan berikut, dan medan magnet oleh arus listrik dinyatakan dalam persamaan berikut. Db adalah medan magnet yang dihasilkan dari elemen arus IDL, sehingga medan magnet total dapat diperoleh dengan menjumlahkan vektor medan magnet pada tiap-tiap elemen arus.